Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello, Halo, I'm happy to be with you again today. senang sekali saya bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian lagi pada hari ini. And I hope each of you know Jesus as your Lord and Savior. Dan harapan saya Bapak Ibu Saudara sekalian Anda sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. We are studying the book of Romans 12. Kita sementara belajar dari kitab Roma pasal yang ke-12. So we're going to start by reading Romans 12, 1 and 2. Dan kita akan mulai dengan membaca Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So when we come to the Lord, we present ourselves a living sacrifice to Him. Jadi saudara, di saat kita datang menghadap kepada Tuhan, kita sementara mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. This is holy and acceptable to God. Ini adalah persembahan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. And last week we studied about not being conformed to this world, but letting the Word of God transform us. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita berusaha untuk janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi kita. So today we're going to study the second half of verse 2. Dan hari ini kita akan belajar dari selanjutnya dari pasal yang kedua yang kita sudah pelajari minggu yang lalu. And it tells us why we need to have our minds renewed. Dan hal ini apa yang akan kita pelajari sekarang akan memberikan jawaban kepada kita, yaitu bagaimana cara supaya kita mengalami pembaharuan budi. Because God wants to prove us. Karena Tuhan ingin membuktikan kita. The Christian life is a life of faith. Karena kekristenan, kehidupan kekristenan adalah kehidupan berdasarkan iman. But we also have works that go with that faith. Tetapi berjalan seiring dengan iman itu, kita juga harus ada karya yang kita perbuat. And that faith inside of us needs to be proved. Dan iman yang ada di dalam kita harus dibuktikan. It needs to be tested. Harus diuji. It needs to be examined. Iman itu harus diperiksa. It needs to deem worthy. Iman itu harus diuji kelayakannya. Because we have received a great salvation. Karena kita sudah menerima suatu keselamatan yang luar biasa besar. And it is a holy, high calling of God. Dan ini adalah suatu panggilan tertinggi, panggilan yang kudus dari Allah. So we're going to look at
that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Hari ini kita akan belajar bagian selanjutnya dari pasal yang kedua, yang dikatakan demikian, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So don't be upset when your trials come. Saudara, jangan Anda kesal, jangan Anda marah ketika pengujian, pencobaan itu datang dalam hidupmu. Because God is testing you to find out if you are really true. Karena Tuhan sementara menguji engkau untuk membuktikan apakah Anda sungguh-sungguh di dalam Dia. And if you are true, then you will be willing to do the will of God. Jika Anda sungguh-sungguh, Anda betul-betul dalam posisi kebenaran Tuhan, maka Anda akan layak untuk melakukan kehendak Tuhan. Let us read 1 John 2:17. Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. So we know we live in a temporal world. Kita tahu bersama kita hidup di dunia yang sementara ini. We're here today and tomorrow we're gone. Hari ini kita ada, besok kita sudah tidak ada. So we want to do something that's going to last forever, don't we? Maka bukankah kita punya kerinduan untuk melakukan sesuatu yang bersifat kekal dalam hidup kita yang sementara yang tidak kekal ini, di dunia ini. And verse 17 tells us that he who does the will of God abides forever. Ayat 17 dari 1 Yohanes 2 tadi berkata bahwa orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. So when you know the will of God by reading the scriptures, then it's up to you to practice it, to put it into practice. Di saat Anda mengetahui, saudara, di saat Anda sudah tahu kehendak Allah lewat membaca di dalam firman-Nya, selanjutnya terserah Anda, saudara. Anda mau melakukan kehendak Allah itu atau tidak mau melakukannya. In James 1, verse 25 to verse 21 to verse 25, we read, Mari kita baca Yakobus 1 ayat 21 sampai 25. Firman Tuhan. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. So in verse 21, we read that we must lay aside wickedness. Jadi di ayat yang ke-21 di situ kita sudah baca bersama bagaimana kita harus membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Whatever we've been doing in this world is of the world and it is wicked. Segala sesuatu yang kita kerjakan di muka bumi ini berbicara tentang segala sesuatu yang kotor dan jahat ya dalam dunia ini. Because it has no eternal benefit. Karena tidak ada keuntungan kekal di dalam semuanya itu, pekerjaan duniawi, saudara. You can have your salvation, but you can continue to
live as you lived before your salvation. Saudara, Anda bisa menerima keselamatan, tetapi bagaimana dengan cara hidup Anda setelah Anda menerima keselamatan itu? Apakah sungguh-sungguh Anda menghidupi keselamatanmu? To have an impact with your life, you must cleanse yourself. Untuk bisa mempunyai suatu impact atau dampak dalam kehidupanmu, saudara, Anda harus menyucikan dirimu. When Jesus washes away your sins, then the word of God can be planted in your heart and it can begin to grow. Ketika Yesus membersihkan engkau, menyucikan engkau dari segala dosa-dosamu, engkau dibersihkan, maka benih firman Tuhan itu akan bertumbuh di dalam hatimu. And it will save your soul, not only here, but forever. Dan hal inilah yang akan menyelamatkan jiwamu. Bukan hanya di sini sekarang ini saja, tetapi untuk selamanya. So it's not enough to just go to church and hear the word. Jadi tidak cukup, saudara, sungguh tidak cukup jika saudara hanya sekedar pergi ke gereja, dengar firman Tuhan. You must take that word and put it into your life and start activating it. Saudara harus jangan hanya berhenti dengar firman, saudara harus ambil firman itu dan praktekkanlah firman itu di dalam kehidupanmu. If you just hear it and don't do it, you deceive yourself. Saudara, jika seperti firman Tuhan katakan tadi, jika kita hanya dengar, tidak melakukan, itu artinya kita menipu diri kita sendiri. So it's just like our natural bathing. We have to bathe every day. Seperti halnya dengan tubuh fisik kita ya, setiap hari kita harus mandi supaya bersih. It's the same in our spiritual walk. We have to cleanse our hearts and our minds every day. Sama juga dengan perjalanan rohani kita. Setiap hari, hati kita ini harus selalu isinya dimandikan, dibersihkan setiap hari. And as we do that and keep putting the word of God into your heart, you will be blessed in what you do. Nah, saudara, di saat kita melakukannya, firman Tuhan itu ada dalam hidup kita, kita melakukannya, saudaraku, maka engkau akan dikatakan berbahagia dengan apa yang kau lakukan, seperti firman Tuhan tadi. And you know, so many times people will come to pastors and say, Pastor, I want a blessing. Saudara, seringkali orang datang kepada pendetanya atau gembalanya dan berkata kepada pendeta atau gembalanya, "Oh, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya mau berkat, saya mau hidup diberkati." But this scripture says, the man that practices, puts the word of God into his life, is a doer of the work, and he will be blessed in whatever he does. Dan di sini dikatakan bahwa setiap mereka yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan bukan hanya sekedar pendengar saja, mereka dikatakan merekalah yang berbahagia, merekalah yang diberkati. So 2 Timothy 2:21 says that again in another way. 2 Timothy 2:21. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 21, firman Tuhan berkata juga dengan cara yang lain. Firman Tuhan itu berkata demikian, "Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia." So there's a process there to be a vessel unto honor. Jadi di situ kita melihat ada proses yang harus dijalani agar supaya kita menjadi perabot yang dipakai untuk hal-hal yang mulia, saudaraku. It says, if anyone cleanses himself. So the option is it's up to you. Kita lihat di ayat itu dikatakan jika seorang menyucikan dirinya. Ada kata jika. Jadi dimaksudkan di sini untuk kita menyucikan diri itu terserah kita, saudara. God doesn't force us to follow him. Tuhan tidak paksa kita untuk ikut dia, saudara. He calls us to follow him. Tuhan memanggil kita untuk mengikut dia.
And then we will receive that blessed life here and forever. Nah, selanjutnya kita akan menerima kehidupan yang abadi itu dan kehidupan yang diberkati, baik saat sekarang ini maupun selamanya. But remember, you must cleanse yourself from what you have been involved in the world. Tetapi ingat baik saudara, Anda harus menyucikan dirimu dari segala bentuk keterlibatanmu dengan segala pekerjaan duniawi, pekerjaan kedagingan. And no one else is going to do that for you. Dan tidak ada orang lain yang akan melakukannya untuk Anda, hanya Anda sendiri, saudara. It's your choice. Ini adalah pilihanmu, saudaraku. Then you will be a vessel for honor, sanctified and useful for God's service. Dengan demikian Anda akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, yang dikuduskan dan yang dipandang layak untuk dipakai oleh Tuhannya. 1 Peter 2:12 says this again. 1 Petrus 2 ayat 12 juga mengatakan hal ini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. When you conduct yourself honorably, you are a wonderful witness of God to the unbelievers. Jika perilakumu adalah perilaku melakukan hal-hal yang mulia, sesungguhnya Anda sementara memuliakan Allah. And you are a light that shines in a dark place. Dan Anda menjadi terang yang menerangi di tempat yang gelap. The second thing in Romans 12:2b is the acceptable will of God. Dan hal yang kedua tadi tentang apa yang baik, kehendak Allah yang baik, dan yang kedua tentang yang berkenan atau yang diterima bagi Allah. And this is what God wants. He wants us to be acceptable unto Him. Kehendak Allah, inilah yang menjadi kehendak Allah agar supaya kita berkenan kepadanya, kita diterima olehnya. So let us read 1 Timothy 2:1-6. Mari kita baca 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Ia menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. So this is what God wants of us when we come into His presence. Inilah kehendak Allah, apa yang Tuhan mau dari kita di saat kita masuk dalam hadirat-Nya. So rather than complaining about things, He wants us to make supplications, prayers, and intercessions, and thanksgiving for all men. Jadi bukan kita datang kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan dan kita komplain, kita mengeluh, tapi justru sebaliknya Tuhan menghendaki kita untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. And you know, if you spend your time in this way, it is a positive, you have a positive effect upon those around you. Saudaraku, di saat Anda memanfaatkan waktumu dengan melakukan hal-hal ini, Anda berdoa, Anda bermohon kepada Tuhan, menaikkan doa syafaat, menaikkan ucapan syukur, sesungguhnya ini memberikan satu efek atau pengaruh yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. And so often we think, if only my circumstance can change, but I want to encourage you that this is a step in seeing
your circumstance change. Saudaraku, seringkali kita berdoa, waduh, seandainya situasi saya bisa berubah, seandainya keadaan saya bisa berubah. Tetapi saudaraku, sesungguhnya di saat Anda melakukan hal-hal tadi, permohonan, doa syafaat, ucapan syukur, Anda sementara memasuki tahap atau langkah untuk terjadinya perubahan dalam keadaanmu. And as you come into this habit or pattern, you will notice that your heart, your mind, your will start to be changed into what is acceptable to God. Sesungguhnya sudah di saat Anda memulai kebiasaan yang baik ini, saudara ya, permohonan, doa syafaat, ucapan syukur, sesungguhnya hati dan pikiranmu semuanya sementara diubahkan Tuhan untuk menjadi sesuatu yang berkenan baginya. Verse 2 tells us to pray for the kings and all those who are in authority. Di dalam ayat kedua di situ dikatakan agar supaya kita berdoa bagi raja-raja dan untuk semua pembesar. So that's involving our whole world around us. Jadi hal ini melibatkan segala sesuatunya yang ada di dunia ini, yang ada di sekitar kita. God knows there's lots of trouble in the earth. Tuhan tahu betul segala kesukaran-kesukaran yang sementara terjadi di muka bumi ini, saudaraku. But He has written the recipe for us to enter life here and now. Tetapi Tuhan sudah memberikan kepada kita resep bagaimana kita menjalani hidup sekarang ini dan selanjutnya. And in verse 3 it says, "This is good and acceptable." Karena di ayat ketiga itu di situ dikatakan itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. And God desires this life to be lived out in front of all the people. Dan Tuhan rindu agar supaya kehidupan Kristus itu nyata dalam kehidupan kita sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita bisa melihatnya. Because He's not willing that any should perish, but all should come to repentance. Karena Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan tidak ada yang mengalami kebinasaan. And how can people come to repentance unless they see someone living a good life that is better than what they're living? Dan bagaimana orang itu akan mengalami pertobatan jika dia tidak bisa melihat orang yang menjalani kehidupan yang jauh lebih baik dari apa yang dia alami, yang dijalaninya. People need an example before them to follow. Orang-orang membutuhkan contoh atau teladan ya untuk mereka bisa ikuti. And when you live like this, you become that vessel of God that He uses to touch many souls. Saudara, jika Anda menjalani kehidupan yang baik, yang seperti ini, yang berkenan kepada Tuhan, maka Anda sementara dipakai oleh Tuhan. Anda menjadi alatnya Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. That not only will bring joy to many people, but it will bring great joy to God. Yang bukan hanya mendatangkan sukacita kepada begitu banyak orang, tetapi mendatangkan sukacita yang besar bagi Tuhan. And it will make us acceptable and pleasing to God. Dengan demikian kita akan menjadi sesuatu yang berkenan dan yang menyenangkan bagi Tuhan. The third point in Romans 12:2b is the perfect will of God. Dan poin yang ketiga dari Roma pasal 12 ayat yang kedua itu adalah berbicara tentang kehendak Allah yang sempurna. Now the word perfect is an interesting word. Kata sempurna ini adalah kata yang menarik, saudaraku. I always thought, well, nobody can be perfect because we all have sinned. Saya sebenarnya sebelumnya selalu berpikir bahwa wah, tidak ada yang sempurna di muka bumi ini karena kita ini orang berdosa. But oftentimes in the New Testament, it speaks of a command to us to be perfect as our Father in heaven is perfect.
Tetapi di dalam kitab Perjanjian Baru di situ sering dikatakan bahwa berbicara tentang kesempurnaan. Hendaklah engkau menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang adalah sempurna. So we're wanting to be changed, transformed into God's image. Saudara, kita rindu agar supaya kita diubahkan, ditransformasikan untuk menjadi semakin serupa dengan gambarannya, gambaran Kristus. And that is the image of Father God. Dan itu adalah gambaran dari Sang Allah Bapa. Well, we know we can't do it in ourselves. Ya, kita tahu betul semuanya itu tidak bisa kita lakukan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. But we can do it by coming to Jesus. Tetapi kita dapat melakukannya dengan cara kita datang kepada Yesus. And when we have done the good and acceptable things to God, then He takes us into the perfect will of God. Sehingga di saat kita sudah melakukan kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Allah akan membawa kita kepada kehendaknya yang sempurna. And that word perfect means complete. Yang dimaksud dengan kata sempurna ini adalah lengkap, komplit. So it's not that we don't make mistakes or sin and have to come and get cleansed. It's that God is bringing our life to a completion. Sesungguhnya bukan karena setiap kali ya saya berdosa, saya membutuhkan penyucian. Tidak seperti itu, tetapi sesungguhnya Tuhan sementara membawa kehidupan kita kepada hidup yang lengkap. So we fulfill all of God's will. Dengan demikian kita memenuhi, melakukan segala kehendak Allah. Where the disciple is given body, soul, and spirit to be fully filled with Jesus' word. Kepada murid-muridnya Tuhan memberikan kepada mereka roh, jiwa, dan tubuh untuk dipenuhi sepenuhnya dengan firman Yesus. And not walk in his own understanding. Dan dengan tidak berjalan berdasarkan kepada pengertiannya sendiri. But receive the understanding of the Spirit of the Lord. Tetapi dengan menerima pengertian dari Tuhan, dari Roh Kudus. In other words, a complete, full relationship with Father God. Dengan kata lain adalah suatu bentuk persekutuan yang lengkap dengan Allah. Persekutuan yang penuh dan lengkap dengan Allah. So I want to read Psalm 18:30. Kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat 31 dalam bahasa Indonesia, ayat 30 dalam bahasa Inggris. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. So we know when we follow God's way, His way is perfect. Kita tahu bersama bahwa di saat kita mengikuti jalan-jalannya Tuhan, jalan-jalannya itu adalah sempurna. If you have walked with the Lord, you can look back in your life and you can see the accuracy of the Word and the Spirit in your life. Saudaraku, jika Anda sudah berjalan sampai saat ini masih tetap terus berjalan dengan Tuhan, di saat Anda melihat ke belakang, Anda bisa melihat keakuratan firman dan kuasanya yang bekerja dalam hidupmu. Jesus prayed for himself in John 17, verses 1 through 5. Yesus berdoa bagi dirinya sendiri di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 dan 5. Yohanes 17 ayat 1 dan ke-5. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus.
Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan, menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. And we know that's what Jesus did. He brought eternal life to this world. Kita tahu bersama apa yang telah Yesus kerjakan. Dia membawakan keselamatan, hidup yang kekal bagi kita. And he wants you and I to be his light and shine out and bring many souls into his kingdom now. Tuhan rindu kita harus menjadi terang untuk menerangi dunia yang gelap, untuk membawa banyak jiwa datang masuk dalam kerajaannya. So we're going to close with our final scripture in Colossians 1:28. Dan kita akan menutup dengan satu kebenaran firman Tuhan, Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. So not only do we want God's will perfected in us, but we want to see it perfected in those that we minister to. Jadi kerinduan kita bukan hanya kehendak Tuhan itu disempurnakan dalam hidup kita saja, tetapi juga kerinduan kita agar supaya kehendak Tuhan itu pun disempurnakan bagi orang-orang lain. In this way we prove the good, acceptable, and perfect will of God. Dengan cara inilah kita bisa membuktikan, atau di dalam bahasa Indonesia kita bisa membedakan manakah kehendak Allah. Kehendak yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. May God bless his word to your heart today. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya tertanam di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Goodbye for now. Sampai jumpa untuk saat ini. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house